Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam diskusi kita hari ini. Untuk tema kali ini kita akan membahas kasus yang sedang heboh di Sumatera Barat tentang temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar tentang adanya dugaan markup dalam pengadaan alat kesehatan, khususnya pengadaan hand sanitizer yang sekarang sedang diproses di Panitia Khusus atau Pansus DPRD Sumbar. Untuk membahas ini, kita di sini sudah kedatangan dua narasumber, dua aktivis anti korupsi. Kita sapa saja dua narasumber kita. Apa kabar Bung Nanang Paritsam? Assalamualaikum Bang Momon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saya kenal dan kita kenal sebagai aktivis anti korupsi dan selama ini berkarir di KPK dan sekarang sudah berhenti. Sekarang sibuk apa, Pak Nanang? Sedang meniti karir baru, Bang. Oke, siap. Oke, yang kedua Bung Roni Saputra yang di Sumatera Barat sudah ramai, sudah dikenal luas sebagai aktivis anti korupsi, pembela media, aktivis pers, pembela pers, LBH Pers, dan sekarang beliau juga akademisi. Ya, Ron? Ya. Sekarang sibuk apa, Ron? Saya ngajar. Terus? Terus juga ada beberapa perkara yang ditangani untuk kasus-kasus di Sumatera Barat dan beberapa. Terus juga membantu Dan di karir baru Dan. Oke, kita masuk di sini. Mudah-mudahan Pak Nanang dan Roni sudah membaca dan sudah mengikuti kasus-kasus ini. Tapi untuk memberi perspektif dulu di awal, jadi kasus ini berawal dari temuan dari LHP, pemeriksaan dari BPK tentang pengadaan alat-alat kesehatan yang salah satunya yang detail yang diekspos oleh BPK adalah pengadaan hand sanitizer. Nilainya lumayan besar dan di sini ada dugaan markup. Jadi kasus ini setelah dari temuan BPK ini disambut oleh panitia khusus oleh DPRD Sumbar. Dan sekarang sedang diproses dan akan keluar rekomendasi seperti apa nanti kita tunggu. Tapi yang jelas ini memang dari pemeriksaan ini ada sejumlah kejanggalan. Yang pertama, keterlibatan sejumlah kerabat, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebagai leading sektor Satgas, yang sebagai pihak yang memberi pengadaan dalam hand sanitizer ini. Jadi kemarin itu sudah ada rekomendasi dari BPK soal kerugian negara sebetulnya yang harus dikembalikan sebanyak 4,9 miliar. Cuman dalam perjalanan memang di sini kita lihat keterlibatan orang-orang dekat dari kepala BPBD ini yang menjadi fokus juga oleh DPRD. Baiklah, kita dulu minta pendapat dulu kepada Roni Saputra. Ron, mengikuti kasus ini, bagaimana pendapat Roni melihat kasus ini? Jadi gini, Bang Momon, kasus ini menjadi menarik sebenarnya karena di masa pandemi, di masa darurat, di masa bencana itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir orang untuk menumpuk kekayaan. Nah, kasus ini kan bukan yang pertama sih sebenarnya. Kalau kita lihat di kasus penanggulangan bencana ada kasus kementerian, ya, yang sebenarnya polanya itu hampir sama sebenarnya. Nah, cuman yang agak menariknya adalah ketika hasil temuan dari BPK ini dibawa ke ranah politik oleh DPR dalam bentuk pansus. Nah, sebenarnya kan kalau kita baca di ketentuan bahwa ketika BPK menemukan ada dugaan pertama maladministrasi, yang kedua misalnya ada dugaan kecurangan, ada dugaan kekeliruan di dalam proses. Nah, beberapa hal memang perlu direspon dengan cara melakukan perbaikan. Nah, diberikan waktu di dalam ketentuan di undang-undangnya untuk diberikan waktu pengembalian atau perbaikan. Nah, tapi kalau misalnya ada dugaan kerugian keuangan negara, tentu ini harusnya sudah harus masuk ke ranah penegakan hukum. Seharusnya seperti itu. Nah, kenapa harus dibawa seperti itu? Karena ketika seseorang sudah memiliki niat saja
niatnya itu dilakukan dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang, atau dilakukan dengan melanggar hukum, siapapun dia, itu kan harusnya dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Ya bisa saja kalau dia pejabat negara, ASN gitu, ada aturan tindak pidana korupsi yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Atau juga ada aturan-aturan lain yang mungkin juga bisa digunakan untuk itu. Tapi yang paling penting sih menurut saya adalah dari kasus ini kita disadarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ternyata masih ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan di situ. Nah, poin satu yang kedua, pilihan DPR yang beberapa waktu yang lalu sudah ada pansus dan akan keluar rekomendasi dari pansus. Nah, menurut saya ketika dia masuk ke ranah politik, ya, nah usaha-usaha untuk mempolitisasi tentu akan jadi besar. Nah, saya sih berharap bahwa pansus nanti merekomendasikan bahwa ini harus diserahkan ke penegak hukum sehingga proses hukumnya bisa dijalankan secara baik. Oke. Saya ke Pak Nanang dulu, setelah dari Roni tadi. Ini dalam pengadaan yang menggunakan anggaran negara, sepengetahuan dan pengalaman Pak Nanang seperti apa sebetulnya? Dalam konteks kasus ini juga bisa kita lihat seperti apa sebetulnya. Baik, Bang Mon, tadi Roni sudah menyampaikan ya alur dari cerita dari perkara ini. Dan saya sebenarnya belum membaca detail, tapi sederhananya begini. Korupsi itu kan sebuah peristiwa yang dilakukan dengan niat. Kemudian ada sesuatu yang kemudian menjadi mens rea ya. Ada unsur-unsur keterlibatan penyelenggara negara atau keterlibatan pihak swasta mungkin, atau keterlibatan tadi kalau Bang Mon cerita ada keluarga ya, kerabat gitu. Dari itu dari laporan BPK. Iya. Sekilas saya sempat baca sekilas, tapi in detail seperti ini. Secara umum korupsi itu kan perkawinan antara niat dan kesempatan itu. Ada niat, ada kesempatan, dan tidak mungkin korupsi itu dilakukan secara kebetulan. Nah, jadi ada peristiwa yang kemudian KPK merespon ketika kali pertama pandemi terjadi. Waktu itu saya masih di KPK. Oh, masih di KPK. Ya, jadi paling tidak kalau tidak salah ingat tuh KPK sempat mengeluarkan 2 atau 3 edaran yang berkaitan. Pertama terkait peringatan bagaimana penggunaan dana COVID ini supaya dilakukan secara benar. Karena nilainya lumayan besar ya. 600 triliun kalau nggak salah, saya baca ya. Untuk penanggulangan COVID ini. Kemudian yang kedua, KPK sempat mengeluarkan aturan tentang pengadaan barang dan jasanya. Walaupun ada di salah satu pasal yang mungkin nanti silakan aja kita cek bersama, mengatakan ada imunitas untuk pelaksanaan COVID ini secara darurat. Tapi imunitas itu hanya berlaku ketika orang yang atau lembaga melakukan itu dengan tidak ada itikat buruk untuk melakukan korupsi gitu. Nah, jadi KPK waktu itu sudah mencium ada potensi korupsi karena dananya cukup besar itu. Dan memang terbukti Kemensos. Ya, pada akhirnya kita melihat bahwa dana itu cukup menggiurkan dan bagi sebagian orang, dan kemudian direspon oleh Wamenkumham bahwa orang itu pantas dihukum mati gitu. Iya, terakhir yang bikin apa juga ya. Dan saya kira saya pun sependapat lah. Katakanlah ini bukan soal hukumannya, tapi betapa tega dan jahatnya orang yang mengkorupsi di masa pandemi ini. Jadi KPK sudah membaca itu. Dalam perspektif lain saya ingin mengatakan gini, modus operandi korupsi itu dari dulu sampai sekarang tuh tidak jauh berbeda. Pengadaan barang dan jasa, kemudian penyalahgunaan kewenangan. Gitu. Yang pada akhirnya itu tadi di masa pandemi ini kan mestinya kan dana yang mengalir begitu besar yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyat yang membutuhkan, akhirnya akan dikelola secara tidak profesional oleh orang-orang tertentu saja. Nah, itu makanya KPK kemudian mengeluarkan surat edaran sebenarnya supaya dikelola dengan benar. Aturan-aturan yang kemudian menjadi temuan BPK itu saya kira menjadi perhatian publik karena bukan hanya soal nilainya yang fantastis, tapi bagaimana publik mestinya mendapat manfaat dari pengadaan barang jasa itu.
Jadi kalau pengadaan barang jasa itu dilakukan oleh perusahaan yang bukan berprofesi ya di saat katakanlah kalau pengadaan hand sanitizer kan mestinya Perusahaan farmasi. atau perusahaan yang berkaitan sama itu gitu. Ini dalam temuan BPK ternyata bukan. Nah ya Tiba-tiba, jadi saya kira makanya BPK membaca ini sebagai sebuah potensi korupsi kan. Iya. Makanya saya kira dengan terbentuknya pansus ini merupakan langkah maju ya. Dan mestinya penegak hukum juga tidak boleh berhenti. Jadi penegak hukum kalau di Sumbar tentu kan Kapolda ya atau kejaksaan dan mungkin perlu di bawah pengawasan KPK juga saya kira karena ini kan dana nasional ya. Iya. Dan harus jadi perhatian gitu. Dan saya termasuk yang bersyukur bahwa media massa kita masih peduli dengan hal ini. Ya, mudah-mudahan. Oke, saya kembali ke Roni lagi. Ron, ini kan salah satu rekomendasi atau semacam usulan atau apa dari temuan ini kan di akhirnya disebutkan supaya dikembalikan dugaan ada markup antara selisih pembelian hand sanitizer tadi sebanyak 4,9 dan informasinya uang ini sudah dikembalikan 4,9 yang diduga merugikan negara tadi. Ini apakah harus lanjut juga atau gimana? Ya, terima kasih Bang Mon. Kalau misalnya kasus ini masuk ke ranah korupsi, nanti korupsi itu kan jelas di pasal 4 ditegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghentikan proses hukum, tidak menghentikan proses penuntutan. Nah, kenapa demikian? Karena ini perbuatan ini kan dia tidak berdiri sendiri. Artinya ketika saya menjadi menjadi perusahaan yang tender penyedia tidak serta-merta pada hari itu saya akan berniat melakukan tindak pidana korupsi, tapi sudah mulai ada perencanaan. Nah, kenapa tidak seperti perencanaan? Nah, dari hasil temuan BPK kan jelas bahwa perusahaan ini ternyata kan tidak bergerak di bidang farmasi satu. Ya. Yang kedua, perusahaan ini juga ternyata berdiri di tahun 2020 tidak lama sebelum izinnya diurus. Izinnya diurus. Tahun 2020. Artinya apa? Artinya sudah ada niat dari awal. Jadi keinginan, upaya untuk memperoleh keuntungan yang besar itu sudah dimulai dari awal. Nah, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tentu tidak bicara pada wilayah hanya mengembalikan kerugian, tapi bagaimana perilaku orang ini bisa berubah. Nah, ini yang harusnya pertama didorong ya. Oke, ketika dia mengembalikan uang, maka nanti di proses persidangan hakim tentu akan mempertimbangkan pengembalian ini untuk pertimbangan yang meringankan, ya kan? Pertimbangan yang memberatkan apa? Ini dilakukan di masa pandemi, di masa darurat, di masa terjadi bencana. Ada pemberatan lagi. Ada pemberatan. Nah, ini yang mestinya dilihat bahwa tindak pidana korupsi itulah tindak pidana yang khusus, dia dianggap extraordinary crime. Tentu juga perlu ada effort yang juga luar biasa. Nah, effort yang luar biasa itu dikatakan pasal 4 itu bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghentikan proses hukumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya penegak hukum tidak melanjutkan proses, saya pikir sebenarnya dengan total kerugian termasuk juga orang yang diduga melakukan perbuatan ini, KPK bisa melakukan melakukan proses penyelidikan sebenarnya. Bisa jadi nanti kita dorong KPK untuk bisa memastikan bahwa proses penegakan hukum ini berjalan. Iya. Nah, satu lagi Bang, selain itu sebenarnya yang lebih menarik adalah selama ini kan kita melihat kejahatan itu dilakukan oleh orang. Ya. Dan dalam kasus ini kan ada perusahaan juga yang terlibat. Nah, perusahaannya ini juga harusnya dikejar. Jadi jangan hanya si A, si B, si C dan pejabatnya gitu ya, tapi pihak swasta yang terlibat, termasuk perusahaan-perusahaannya itu juga harus diproses sebenarnya. Kenapa? Karena keuntungan yang didapat itu kan untuk si perusahaan, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Tapi keuntungan itu adalah untuk keuntungan yang didapat untuk perusahaan, sehingga perusahaannya juga harus bertanggung jawab, dimintai bertanggung jawab. Pak Nanang setuju dengan yang disampaikan Roni? Atau ada pendapat? Setuju, karena sekarang kan di peradilan kita sudah ada pemidanaan korporasi ya. Jadi mestinya korporasinya bertanggung jawab, karena tidak hanya
pengurusnya saja, perusahaannya pun atau korporasinya pun harus bertanggung jawab, karena yang dipakai benderanya kan bendera perusahaan kan, dan harus mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukan. Jadi saya kira penjelasan Pak dosen kita terkait dengan alur hukum yang saya kira sangat jelas ya, sangat jelas. Oh, temuan BPK ini kan pintu masuk. Nah, jadi minimal ada unsur yang terpenuhi, dan saya juga termasuk orang yang di luar hukum dan di luar konteks hukum secara sosio saja, secara sosial dan secara kemanusiaan. Di saat pandemi ada orang punya niat begitu jahat, makanya korupsi itu kan extraordinary crime yang dilakukan. Orang tuh tidak pandang lagi ini masa pandemi, yang penting gue kaya gitu. Yang penting keluarga gue dapat sesuatu, nggak peduli sama orang. Nah, jadi saya kira inilah yang harus kita putus mata rantainya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan efek jera. Nah, efek jera itu apa? Kita harus bersepakat, masyarakat, publik, dan termasuk media harus terus menggencarkan bahwa masa pandemi ini semua orang harus melakukan pembangunan upaya penanggulangan COVID ini secara terbuka. Iya. Kita udah belajar dari kasus Kemensos itu sebenarnya. Iya. Tapi gini, mungkin ke Roni lagi misalnya, ada perspektif lain gitu, menganggap bahwa dia kan ini kepala BPBD ya, yang laporannya ini yang ditelusuri oleh BPK ini adalah pengadaan hand sanitizer yang di kepala BPBD yang diduga ada kerabatnya juga yang dalam pengadaan. Ini kan uang sudah dikembalikan, yang diduga ada marhab, dugaan marhab. Terus ada perspektif lain yang mengatakan bahwa memang kalau ASN ini supaya tidak ada ketakutan yang lain untuk mengerjakan proyek, kan bisa diselesaikan dengan secara administrasi dikembalikan, atau mungkin sanksinya administrasi, mungkin kenaikan pangkatnya ditunda atau sebagainya. Bagaimana Roni melihat ini? Makasih Bang, ini menarik ya. Karena sejak diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang 30, itu kan mulai terjadi degradasi, batas pemisah antara diskresi dan perbuatan melawan hukum itu di mana, penyalahgunaan wewenang itu di mana. Nah, diskresi itu diperbolehkan ya, sepanjang memang ada hal-hal yang bisa mendukung diskresi itu. Contohnya gini, ada terjadi longsor. Longsor dulu ada dana penanggulangan bencana untuk longsor. Nah, ketika longsor terjadi, terus ada sekolah yang rusak. Nah, ini prioritasnya mana yang diselesaikan? Si pimpinan boleh saja dia akan memprioritaskan pembangunan terhadap sekolah. Nah, dananya itu dialihkan untuk pembangunan sekolah. Nah, itu diperbolehkan karena apa? Keadaan darurat dan pendidikan menjadi lebih penting. Nah, diskresi seperti itu yang dibolehkan. Tapi kalau dalam kasus ini mana ini? Pertama, kalau di dalam pencegahan korupsi itu, nanti Mbak Nana bisa jelaskan, ada konsep COE, conflict of interest, itu menjadi penting. Nah, ketika saya punya koneksi dengan si pengusaha, berarti COE-nya sudah dapat, itu sudah nggak boleh ada hubungan sebenarnya. Apalagi keluarga ya. Apalagi itu keluarga. Ya, cuman ini memotong sedikit, ya karena mungkin waktunya mepet, jadi harus yang dekat-dekat dia siapa yang bisa pengadaan, karena waktunya mepet. Dalam proses gimana ya? Diskresi itu kan jelas ya. Kecuali gini, di Sumatera Barat itu nggak ada tuh perusahaan farmasi misalnya yang bisa mengadakan sanitizer atau apapun lah terkait dengan biaya yang digunakan yang diduga diselewengkan ya. Oke, nggak ada persoalan. Tapi kan persoalannya tidak seperti itu. Bahkan juga dalam bentuk pembayaran pun itu hanya diperbolehkan membayar secara tunai itu 50%. Sisanya harus dibayar secara transfer. Nah, dibuka peluang untuk itu gitu. Jadi kan sebelumnya kan tidak boleh ada proses pertemuan tatap muka aja juga sudah dilarang gitu kan. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu diperbolehkan. Nah, apalagi konsep yang seperti ini. Saya pimpinan, pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, lalu yang ikut serta dalam pengadaan ini adalah keluarga saya. Kalau dalam konsep COE itu pilihannya adalah keluarganya tidak maju atau saya mundur sebagai pejabat. Harusnya itu yang dilakukan dari awal. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bicara niat, berarti dia sudah mulai tuh bahwa saya sudah menerapkan prinsip anti korupsi dengan cara apa? Saya mundur dari proses itu.
Lalu saya mengingatkan keluarga saya untuk tidak terlibat dalam proses itu. Itu yang tidak terjadi dalam kasus dugaan ya. Iya, itu yang tidak, dan itu yang mestinya ditelusuri oleh penegak hukum, bahwa kenapa ini dibiarkan yang bisa ini terjadi, ada apa di belakang ini. Nah, di sini yang kita bisa susun kronologis kejadiannya, ya. Jangan-jangan sudah ada upaya untuk melihat oh ini dananya besar. Lalu ada Undang-Undang 2 tahun 2020 pengelolaan keuangan negara terkait dengan COVID yang dibuka ruang di situ bisa melakukan proses pengelolaan. Kalau ada proses penyimpangan itu bisa tidak diselesaikan dengan proses hukum atau dia dianggap sebagai korupsi. Cuman kan clear ya, digunakan untuk apa gitu. Ini kan dia mendapatkan keuntungan. Iya. Nah, keuntungannya pun juga tidak sedikit gitu. Kalau misalnya kita hitung satuan kecil ya, tapi kan kalau dikumpulkan jadi besar, 4 miliar lebih ya. 4 miliar lebih itu mungkin bisa menghidupi berapa hari orang di Sumatera Barat yang tidak mampu sebenarnya. Oke, Ron. Pak Nanang, pengalaman di KPK dulu, pernah nggak misalnya KPK menelusuri sebuah kasus, lalu tiba-tiba ternyata merekomendasikan itu sebetulnya cocok diselesaikan secara administrasi saja, atau korupsi, atau semua dianggap korupsi, atau bagaimana? Jadi gini, kalau kasus KPK ya di saat Undang-Undang 30 2002 itu masih dipakai ya. Kan sekarang undang-undangnya baru, saya udah nggak ikut, saya udah keluar. Ya, tahu. Jadi dalam perspektif pemahaman korupsi secara umum, aturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, kemudian LKPP terkait pengadaan barang jasa, kemudian direspon oleh KPK ketika terjadi pandemi, sebenarnya sangat clear. Boleh melakukan pengadaan, aturannya A, B, C, D. Nah, kalau dalam peristiwa yang tadi diceritakan Bang Momon dalam konteks Sumatera Barat, ada pejabat BPBD, kemudian ada keluarganya, ada perusahaan yang tidak proper. Sebenarnya itu udah melanggar aturan. Nah, kemudian ada peristiwa yang mungkin kalau bahasa hukumnya mens rea ya Pak dosen, nanti tolong saya dikoreksi. Mens rea itulah orang umum pun, anak semester 1 Fakultas Hukum akan paham. Jadi ketika dia mengembalikan uang itu berarti peristiwa sudah terjadi. Dia secara tidak langsung mengatakan memang oh ya ini ada kesalahan nih. Kalau dia menganggap itu ada proses normal, tentu dia tidak akan mengembalikan uang gitu. Dia ikut tender dengan benar, dia ikut proses dengan benar. Makanya di dalam aturan itu ada namanya conflict of interest yang dijelaskan Bang Roni tadi. Nah, jadi KPK kalau melihat ini mestinya diselesaikan, tidak bisa diselesaikan secara politik, tidak bisa diselesaikan secara administratif. Nah, karena ada apa istilahnya Bang Roni, rectus reus, ada aktor reus ya, ada aktornya, ada pelakunya, ada peristiwanya, ada pemenuhan unsur korupsinya gitu. Ya, ini ya terkait tadi itu sebetulnya saya searching ada namanya perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Polri ya. Jadi kalau ada ini sesuai dengan katanya dengan pasal 385 Undang-Undang Pemda. Di sini ada lembaga inspektorat atau lembaga pengawasan mulai pusat sampai daerah. Jadi lembaga ini yang akan menangani kasus-kasus yang diduga merugikan negara. Jadi semua kasus kalau dalam perspektif PKS 3 lembaga ini harus diselesaikan oleh ini dulu. Setelah ini baru direkomendasikan mau diselesaikan administrasi saja atau di secara hukum. Ini kan berbenturan atau bagaimana? Jadi ini Bang, di pemerintah itu kan ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP gitu ya. Nah, inspektorat ini kan pengawas internal. Nah, pengawas internal itu bisa saja dia merekomendasikan bahwa ya udah sebelum kasusnya ini naik maka diselesaikan secara prosesnya. Tapi kan ini pertemuannya itu dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan itu pun clear dia sebutkan tidak hanya terjadi pelanggaran administrasi, tapi ada dugaan penyalahgunaan wewenang gitu. Nah, dugaan penyalahgunaan wewenang tadi itu yang mestinya dikejar. Nah, kalau misalnya dugaan maladministrasi itu kan bicara pada wilayah pemenuhan syarat-syarat formil gitu. Nah, prosesnya harus dilengkapi. Atau temuannya itu uangnya keluar tapi buktinya nggak ada, bukti kwitansi dan segala macam, maka itu yang harus dilengkapi.
Kalau dia tidak bisa memenuhi kwitansi yang ada, maka uangnya harus dikembalikan. Nah, kalau ini kan prosesnya tidak demikian. Dijelaskan bahwa ini harganya sekian, lalu dia mendapatkan keuntungannya sekian. Artinya kan dari awal dia sudah punya niat, gitu loh. Nah, selain dia punya niat, yang paling penting adalah di awal proses itu konflik of interest-nya yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, apalagi ditemukan bahwa diduga perusahaannya juga bukan perusahaan yang betul-betul bergerak di bidang yang terkait dengan hand sanitizer dan lain-lain, gitu, di bidang farmasi misalnya. Ini kan menjadi sebuah kekeliruan besar sebenarnya. Jadi nggak bisa nih disebut sebagai harus diselesaikan menggunakan mekanisme internal, menggunakan pendekatan SKB. Apalagi lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa SKB itu berlaku ketika proses pemeriksaan itu dilakukan oleh inspektorat, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi gini Ron, ini kan saya menganggap mewakili yang awam hukum lah, mewakili awam hukum. Setiap kasus-kasus dugaan korupsi itu di dalam prosesnya, misalnya diproses oleh kejaksaan atau kepolisian penyidiknya, itu kan mesti ada salah satu unsurnya kerugian negara. Ini sudah dikembalikan. Ini bagaimana polisi atau jaksa aja dalam penuntutan? Bagaimana? Mungkin ini yang menarik, Bang. Ketika kita contohkan ya, saya dituduh melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, lalu tiba-tiba saya kembalikan uangnya, berarti kan saya mengakui bahwa perbuatan itu saya lakukan dan itu merugikan keuangan negara. Tapi rekomendasi BPK kan memang harus dikembalikan. Betul. Kan sudah dipenuhi ya. Nah, lagi-lagi di awal saya sudah bilang bahwa yang dikejar dalam perbuatan dalam penindakan tindak pidana korupsi ini adalah memberikan efek jerah kepada pelaku. Yang dipidana itu apa? Juga. Pidana itu apa? Bukan hanya kerugian keuangan negaranya yang dipidana, tapi perbuatannya. Ada niat jahatnya, nah itu yang dipenjara sebenarnya, itu yang diproses secara hukum sebenarnya. Nah, dalam konteks hukum pidana, nah dampak dari perbuatan penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana perilaku orang yang jahat tadi itu diperbaiki. Jadi yang dianggap jahat itu adalah perbuatannya. Nah, ini yang diproses hukum, gitu loh. Jadi unsur hukum itu banyak, Bang Momon. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu logikanya ketika dia mengakui, ya uangnya dikembaliin nih. Ada perbuatannya. Peristiwa dia mengembalikan uang itu negaranya tidak rugi, kan itu logika yang tadi Bang Momon cerita. Negara sudah tidak kan uang sudah dikembaliin. Gitu. Tapi perbuatan jahatnya terbukti. Dalam tanda petik dia mengakui gitu ya. Nanti silakanlah jadi perdebatan hukum. Tapi secara sederhana pengadaan barang jasa di masa pandemi ini, walaupun ada disclaimer ya, kalau itu dilakukan dalam kondisi darurat segala macam, diskresi bukan menabrak sebenarnya. Jangan diartikan diskresi itu menabrak aturan. Nah, inilah yang mungkin selama ini salah diterapkan. Tapi tetap sesuai prosedur gitu. Nah, prosedur itulah yang saya kira dari aturan itu kemudian KPK menerbitkan edaran bahwa memperingatkan ini potensinya besar nih, karena konflik of interest itu tipis-tipis saja. Nanti Bang Momon punya ponakan, punya anak, dia punya perusahaan benar ya. Tapi ketika Bang Momon itu adalah pejabat terkait dan memberikan pekerjaan kepada ponakan, itu udah ada unsur yang saya kira saya kira konflik of interest itu menjadi cikal bakal korupsi ya, yang selama ini kita pahami sebagai KKN ya. Pengalaman Pak Nanang selama di KPK dulu, banyak nggak kasus yang seperti itu pernah disidang? Misalnya jadi gini, dipulangkan uangnya begitu. Cek aja data KPK, lebih dari 70% perkara KPK itu modusnya itu modus pengadaan barang dan jasa. Ya, tapi uangnya enggak, maksudnya ada nggak kasus yang memang tetap lanjut sampai lanjut? KPK itu makanya uangnya sudah dipulangkan tapi tetap lanjut. Ada banyak seperti itu. Uangnya dipulangkan ketika udah di pengadilan denda kan. Tapi dulu kalau ingat kasus travel check, banyak kan politisi kemudian beromong, tapi kan kasusnya jalan terus. Walaupun tidak ada kerugian negara disebutkan. Ya, kalau contoh kasus travel check itu kan ini kan suap yang dilakukan oleh
Gubernur Bank Indonesia kan? Iya, waktu itu. Jadi bukan uang dari uang negara, dari uang si calon gubernur ini kan. Nah, tapi unsur korupsi itu banyak sebenarnya. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada perbuatan curang, perbuatan curang dalam pengadaan. Jadi kalau hanya diartikan mengembalikan uang itu hanya satu unsur saja, saya kira penegak hukum ya perlu adil ya terhadap penegakan hukum itu sendiri gitu. Jadi makanya saya bilang di masa pandemi ini tidak boleh menyelesaikan perkara itu secara politik. Iya. Nah, jadi Sumatera Barat harus menjadi contoh nih. Iya, sebetulnya pansus ini secara politik ya targetnya pun sebetulnya sudah tidak ada dalam tanda kutip ya. Artinya kan biasanya kalau tidak jangan mengalir juga uangnya ke jangan gitu. Iya, maksud saya ini kan targetnya kan mestinya biasanya pemakzulan. Sekarang kan sudah berhenti sendiri, misalnya gubernur. Ya makanya kalau ngomong politik itu bukan solusi. Iya, mestinya sekarang ya mestinya hukum yang menyelesaikan. Jaksa harus ambil alih kasus ini. Siapapun lah, artinya di sini kan ada penegak hukum kan. Ya. Kalau penegak hukum Sumatera Barat tidak berkenan ya ada KPK. Serahkan ke KPK. Iya, tapi tadi kita dapat informasi polisi sudah membentuk tim. Nah, ya kita tunggu karena saya yakin polisi profesional gitu kan, karena aturan yang digunakan itu kan aturan sudah benar. Tinggal bagaimana melaksanakan aturan itu kan. Iya, tapi ya itu tadi kembali lagi saya juga mewakili awam juga, orang awam hukum sebetulnya ya. Biasanya kan penyidik kita di daerah juga kan tetap menjadikan unsur kerugian negara ini ya, tunggu dulu apa audit BPK. Nah, BPK kan bilang bisa. Nanti Padang kita tinggal panggil orang BPK ke sini, panggil polisi atau jaksa ini bahas secara praktis. Nah, iya, undangan terbuka untuk BPK. Kalau korupsi itu kan tidak selalu bicara kerugian kan. Yang bicara kerugian keuangan negara itu pasal 2 dan pasal 3. Pasal suap nggak ada kerugian keuangan negara. Pemerasan nggak ada kerugian keuangan negara. Gratifikasi nggak ada kerugian keuangan negara. Nah, kalau dia menggunakan pasal 2, pasal 3, betul ada kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara itu kan tidak selalu diartikan bahwa toh berhenti pada keuangan negara, tapi ada ekonomi negara. Jadi kerugian terhadap keuangan negara dan ekonomi negara. Nah, ketika pada saat proses pengadaan dilakukan misalnya di tahun kemarin, pada tahun itu negara dirugikan. Kalau misalnya dikalkulasikan dengan hitungan-hitungan ekonomi, maka itu akan panjang prosesnya, gitu. Nah, makanya juga sekarang misalnya di kawan-kawan KPK juga sudah cukup progresif. Mereka tidak hanya bicara pada konteks kerugian keuangan negara itu terkait dengan kerugian faktual. Misalnya kayak kasus korupsi di kehutanan misalnya deh, korupsi di perkebunan misalnya. Tapi banyak kalah kehutanan, bro. Kalau proses korupsinya kan belum. Gitu. Nah, di korupsinya itu ketika terjadi proses suap dalam pengurusan izin, kan nggak ada kerugian keuangan negara kan. Tapi ada kasus misalnya kayak kasus Nur Alam. KPK itu malah menghitung kerugian yang akan terjadi kemudian, disebut dengan valuasi. Jadi ada valuasi ekonomi terhadap kerugian, dan bahkan itu dikabulkan oleh pengadilan. Udah diputus. Ya, ini kerugian lain ya secara sosial ya. Kalau seandainya perkara ini kemudian di PTS kan, kemudian publik tetap mempunyai memori tentang perkara ini, yang terjadi apa kerugiannya? Orang akan mudah melakukan korupsi yang sama nanti. Balikin aja duitnya. Coba bayangin nanti ketika ini terjadi terus menerus, yang rugi siapa? Ya kita. Gitu. Nah, jadi makanya salah satu tugas dari penegak hukum itu kan tidak boleh pandang bulu. Jangan nanti berdalih di balik aturan imunitas tadi ya. Makanya imunitas itu dalam konteks yang berbeda yang dipahami kita selama ini. Boleh diskresi apa saja, boleh dikasih ke anak kemenakan, boleh dikasih ke saudara, bukan seperti itu. Ada LKPP itu kalau misalnya tidak ada perusahaan yang mampu mengerjakannya, ada di katalog. Kalau di Padang nggak ada, mungkin di Sumbar ada. Kalau di Sumbar nggak ada, mungkin di nasional ada. Iya. Tapi proyek ini juga nggak didaftarkan ke katalog.
Ya makanya ini ada unsur yang kemudian menjadi temuan-temuan BPK. Gitu. Ya, ini tumben ini gubernur baru ya. Ini mestinya momentum bersih-bersih juga untuk kabinet atau SKPD-nya gitu. Dan ya saya pikir memang ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dari temuan BPK sebetulnya ini jumlahnya pengadaannya tadi kita hitung dari temuan itu ada 49 miliar sebetulnya. Jadi ada dugaan juga modus yang sama di 11 OPD. Jadi pengadaan alkes ini bukan hanya hand sanitizer, tapi ada alat-alat kesehatan, hazmat dan barang-barang lainnya di 11 OPD dan perusahaan-perusahaan yang disebut di dalam pertama tadi kasus pengadaan sanitizer juga terlibat dugaannya ke situ gitu. Ya memang ini memang harus menjadi catatan ya. Jadi mungkin Ron terakhir Ron, rekomendasi atau masukan Roni kalau misalnya ini masih berlarut di politik gimana? Ya, kalau saya sih tegas gini Bang, kita ada kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk penanganan korupsi, ada polisi juga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi. Ya, lembaga ini harus bergerak, gitu. Harus segera bergerak, walaupun ada pengembalian yang diduga kerugian dikembalikan, tapi kan itu bukan satu-satunya. Ya. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana mengembalikan memori masyarakat Sumatera Barat bahwa pemberantasan korupsi terbesar pertama itu dilakukan di Sumatera Barat. Ya. Di DPRD waktu itu. Ya. Dan kasus dugaan yang sama dulu juga ketika terjadi bencana alam di Sumatera Barat juga pernah kan salah satu kepala dinas yang juga dijerat dengan kasus korupsi karena melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang pada saat bantuan tanggap darurat. Nah, kasus korupsi di bencana pertama kita masih ingat kasus di Aceh. Ya, jangan ini juga berhenti. Dan kasus di kementerian yang terjadi di pusat itu juga bisa menjadi salah satu barometer untuk penegakan hukum di kasus ini sebenarnya. Jadi proses hukum harus disegerakan, proses politik ya silahkan dilakukan, tapi dengan catatan bahwa rekomendasikan ini ke penegakan hukum, gitu. Bukan hanya dikembalikan lalu perkaranya selesai, karena ini akan merusak proses penegakan hukum terutama korupsi di Indonesia. Iya, kalau yang hand sanitizer ini mungkin akan ada rekomendasi ya, tapi akan lanjut terus. Ini Pak Nanang, proses politiknya, proses hukumnya menunggu proses politik selesai itu gimana? Sekali lagi saya sampaikan ini kan sebenarnya udah tidak perlu ada delik aduan ya, kan udah jadi wacana publik dan saya kira kalau penegak hukum nggak bergerak di Sumbar, KPK harus bergerak ke Sumbar itu. Oh gitu. Ya karena ini saya geram ya, korupsi itu kejahatan luar biasa, nggak bisa dibiarkan gitu. Dan orangnya sampai hari ini tuh selalu dengan dalih apapun membuat modus-modus baru, dan bahkan ketika COVID, ketika bencana pun korupsinya nggak berhenti kan. Nah kalau ini dimaafkan dan kemudian penegak hukum dan dengan dalih apapun melindungi, nah ini bencana berkepanjangan buat bangsa ini. Jadi KPK harus turun. Tahun ini hasil persepsi penilaian indeks korupsi ini turun kan? Turun terus. Ya. Makanya dalam konteks gerakan anti korupsi itu kita boleh ya orang beragama memaafkan orang melakukan salah, oleh Tuhan aja pemaaf. Tapi kejahatan yang ada di dalam hukum positif kita itu harus dihukum setimpal. Ya, jadi kalau polisi tidak bergerak, kejaksaan tidak bergerak, KPK harus turun. Harus. Jadi Pak Nanang percaya KPK ya? Saya percaya Tuhan. Kenapa? Oke. Saya pikir itu sudah menjadi rekomendasi, dan saya pikir itu diskusi kita sudah jelas tadi bahwa proses politik silakan jalan, proses hukum silakan jalan, dan ini menjadi akhir diskusi kita, rekomendasi dari Pak Nanang dan Roni tadi. Dan kita berharap kasus ini memang segera dituntaskan. Bukan rekomendasi, harapan rakyat saja. Harapan Pak Nanang, harapan rakyat, semua rakyat. Kita mewakili rakyat di sini. Semoga ini dituntaskan, digulirkan baik politik maupun hukumnya, sehingga ada keadilan dalam kasus ini.
kita tutup diskusi kali ini. Sampai ketemu diskusi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.